Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Baik, kita lanjutkan penjelasan dari kitab Safinatin Najah karya Syekh Salim ibn Abdullah ibn Sumair al-Hadrami rahimahullah yang wafat tahun 1270 Hijriah. Masih dalam pembahasan arkanus shalah, tentang rukun-rukun salat. Kemarin sudah disebutkan pembahasan al-qiyam alal qadir lil fard. Rukun yang ketiga adalah berdiri bagi yang mampu pada salat fardu. Kemudian yang keempat ar-rabi qiraatul Fatihah, al-khamis ar-ruku'. Ya, yang kelima adalah ar-ruku' dan as-sadis at-tuma'ninatu fihi. Sebentar. Baik. Sudah disebutkan ya kemarin bahwa untuk masalah posisi sholat, maka pada sholat fardu berdiri adalah rukun. Berdiri adalah rukun. Bagi yang tidak mampu berdiri, maka dia duduk. Maka dia duduk. Imma dia posisi seperti ini, duduk namanya mutarabbi, al-mutarabba, yakni duduk bersila. Ya. Ataukah duduk iftirash seperti ini. Baik. Ataukah duduk tawarruk seperti ini. Ya. Kalau kita berbicara yang paling afdal tentunya dengan iftirash seperti ini. Ini cara yang paling bagus selama memungkinkan dia duduk seperti ini. Kemudian nanti di tahiyat terakhir baru maksudnya nanti mau tasyahud sebelum salam baru dia duduk tawarruk seperti ini. Di mana dalam keadaan ruku, ya, kalau memang kita sudah sebutkan ya bahwa kalau dia memungkinkan sujud, ya dia sujud. Dia sujud, jelas ya. Misalnya dia cuma tidak bisa berdiri. Kalau dia tidak bisa berdiri, otomatis tidak bisa ruku. Ya, tapi dia bisa sujud. Maka dalam keadaan seperti ini yang diganti cuma berarti? Cuma ruku saja. Karena sujud dia bisa sujud ke lantai, kan begitu. Caranya adalah dengan setidaknya paling minimal dia jidat ini dahi sejajar dengan lutut. Taib ini ruku. Jelas ya. Kalau dia mau lebih dalam lagi seperti ini, tidak ada masalah ruku seperti ini, sejajar dengan tempat sujud. Kenapa? Karena nanti sujud dia akan sujud ke bawah. Jelas ya. Demikian pula kalau dia duduk bersila seperti ini, berarti ruku seperti ini sejajar dengan lutut. Ya, atau sampai ke tempat sujud. Ini lihat kaki saya kan? Enggak, mundur aja nampak. Sedikit, agak ke sini sedikit. Ditarik mundur sedikit. Kasih ke sini sedikit. Iya. Jelas ya. Jadi imma dia ruku sejajar dengan ini, dengan lutut, atau ruku sejajar dengan tempat sujud. Jelas, sejajar dengan tempat sujud. Baik. Kemudian kalau dia tidak bisa sujud, ya, kalau dia tidak bisa sujud misalnya, ya, maka dia bisa perkirakan ruku segini sejajar dengan dengan lutut, ya berarti sujud lebih di bawah lagi. Jelas ya, lebih di bawah lagi. Tapi ini berkenaan dengan sholat sambil duduk. Kemudian untuk sholat kalau tidak bisa duduk, maka kemarin irtija itu sholat dengan sebentar.
Ya, jadi untuk ittija itu apa? Tidur nyerong kan? Tidur nyerong. Misalnya kalau di sana kiblat, berarti saya tidur serong seperti ini. Ya, muka sama badan mengarah ke kiblat semuanya. Kemudian kalau tidak bisa ittija, maka istilqa. Istilqa menghadap ke langit-langit, menghadap ke atas. Cuman dada diusahakan agak tinggi sedikit supaya tetap bisa menghadap kiblat. Ya, supaya tetap bisa menghadap kiblat. Jelas sampai sini? Baik. Kemudian selanjutnya selesai ya. Kemudian ruku'. Nah, sekarang ruku'. Qala rahimahullah al-khamis ar-ruku'. Ya. Ar-ruku' ini rukun yang kelima, di mana yang dimaksud dengan ruku di sini atau batasan ruku paling minimal adalah menyondongkan. Dia condongkan apa? Dia condongkan badan ke depan. Ya, dicondongkan badan ke depan bukan dengan membengkokkan kaki. Bukan dengan membengkokkan kaki. Dia condongkan badan ke depan tanpa membengkokkan kaki. Baik. Sampai di mana roha ini bagian apa nih? Telapak tangan itu bisa menjangkau apa? Tempurung lutut. Ini kadar ruku paling minimal seperti ini. Kalau ada ruku sekedar dia seperti ini, ya ini kan kalau saya seperti ini, maka ini sudah bisa rapat kan? Tapi mencengkeram mencengkeram lutut kan itu hukumnya sunnah. Yani seandainya ada orang ruku segini saja, kalau kita berbicara sekedar syasya, sekedar begini, maka sudah dapat ya. Tapi saya tidak cengkeram saya begini misalnya, ini sudah syah. Kalau dikatakan ruku sudah syah. Sunnahnya kan dicengkeram kan? Ya, sunnahnya. Cuman kalau kita berbicara mengenai sekedar syah ya, sekedar dia menunduk di mana telapak tangan bisa sampai ke sini. Tapi kata-kata tadi bukan dengan cara membengkokkan kaki, bukan begini. Nah, kalau begini kan juga sampai ya. Sampai, tapi ini bukan ruku namanya. Harus mencondongkan badan ke depan tanpa di mana apa? Telapak tangan sampai ke lutut tanpa membengkokkan kaki. Ya, itu kadar paling minimal ruku. Kadar paling minimal ruku. Ya, kalau sunnahnya yang sempurnanya ya. Taib. Kemudian disunnahkan dalam ruku ya, disunnahkan dalam ruku agar apa? Lurus punggungnya. Lurus punggungnya. Taib. Coba Ihsan sini. Ini lihat nggak sini? Antum ruku coba sini. Kelihatan ya? Nah, menghadap sana rukunya. Ya, ruku, coba ruku. Ya. Taib ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini ruku, ini saya jajarkan dengan ini agak naik sedikit. Nah, ya, taib, naik sedikit. Ini ya, taib. Jadi bukan nunggak, bukan nunggak. Coba nunggak ke atas leher kepalanya. Nah, bukan seperti itu, bukan juga terlalu tunduk ke bawah. Nah, tunduk lagi. Ya, bukan seperti itu, tapi dia sejajar. Naik sedikit ya. Ya, sejajar. Yang mana disebutkan dalam riwayat Abu Daud dalam riwayat Al-Musili. Ya. Ini seandainya ditaruh seperti ini tidak akan jatuh. Ya, seandainya ada air di sini tidak akan jatuh. Baik. Nah, jadi ini dihafalkan saja, dihafalkan. Jadi kalau misalnya saya nggak tahu kapan rata, minta orang terdekat di rumah atau siapa, suruh ukur. Ini masih naik sedikit, ini naik sedikit. Ya, jadi tidak perlu juga kayak terlalu dalam seperti ini kan. Intinya adalah antum ukur di mana apa? Ini kok lebih tinggi, lebih rendah di sini ya, naik gitu ya, taib. Kepala tunduk. Ini kan rata seperti ini semua. Paham ya? Iya, kelihatan nggak? Ya, rata seperti ini. Nah, antum tinggal hafalkan seberapa ini kalau saya ruku sampai seperti ini lurus. Ya, kalau kapan naik sedikit, coba naik sedikit. Ini ke tangannya naik kan, ini kan apa naik ke atas. Atau sebaliknya kalau terlalu nungguin ke bawah. Taib, fadhil. Syukran. Ya, ini ruku. Paham? Ya, jadi ruku itu sunnahnya tadi ya. Sunnahnya kalau sekedar ruku, sekedar syahnya ya kayak tadi. Yang penting sampai biar agak tinggi, biar agak rendah, nggak ada masalah kalau masalah keabsahan. Tapi kalau untuk sunnah ya kayak tadi. Jadi mulai dari panggul, pinggang, punggung, semua kepala itu rata. Ya, rata dengan rata yang ini ya, secara umum rata gitu. Taib. Ini ar-ruku. Kemudian
Wa tuma'ninatu fihi. Tuma'nina dalam ruku. Tapi pembahasan tuma'nina itu dibahas di belakang. Ini kurang detailnya ya, kurang tertibnya beliau ya. Beliau bahas di mana tuma'nina? Sebentar. Nah ini di belakang antum lihat di fasal terakhir kan kita sampai di mengangkat tangan ya pada 4 tempat. Mengangkat tangan pada 4 tempat terakhir. Kalau dari sini berarti berapa syarat? Antum cari di fasal tentang waktu sholat lewatin, fasal waktu sholat lewat, kemudian fasal waktu-waktu yang diharamkan sholat juga lewat. Kemudian fasal tentang sakatat, tentang diam dalam sholat. Kemudian yang terakhir fasal tentang rukun yang dilazimkan diharuskan tumakninah di situ. Lihat, coba antum. Ya, tumakninah itu antum. Oh sama buku ini ya. Itu berarti di halaman 44. Halaman 44. Ya. Fasal fil arkan allati talzamu fiha tumakninah. Halaman 44. Sama dengan buku ini? Iya. Itu 4. Oh beda ya? Taib sebentar. Yang sana. Ini? Bukan. Ini ya? Bukan. Ini imam ada. Kok beda ya? Harusnya sama 44. Ini nih. 42 di situ ya? Iya, al-arkan alati. Taib. Gitu ya, itu kita bahas dulu, kita lompat dulu ke depan karena ini tertibnya kurang ini ya. Qala rahimahullah faslun al-arkanul lati talzamu fiha tuma'ninatu arba'ah. Rukun-rukun yang diwajibkan tumakninah di situ ada 4. Sudah. Ar-ruku' wal i'tidal was sujud wal julusu bainas sajdatain. Ya, ini 4 rukun atau 4 rukun yang disyariatkan yang diwajibkan padanya tumakninah. Ruku, i'tidal, sujud dan duduk di antara 2 sujud. Apa itu tumakninah? Kata beliau, kapan seorang dikatakan tumakninah? Al-tumakninatu hiya sukunun ba'da harakah bihaitsu yastaqirru kullu udwin mahallahu biqadri subhanallah. Tumakninah adalah sukun, diamnya seseorang ba'da harakah, setelah bergerak. Bihaitsu, yang mana patokannya adalah yastaqirru kullu udwin mahallahu. Setiap anggota tubuh, setiap tulang kembali berada pada posisi yang seharusnya. Dia menahan biqadr di sini muta'alliq dengan sukun, yakni diamnya dia itu sekedar seperti ucapan subhanallah. Bukan disuruh mengucapkan subhanallah ya, bukan, tapi durasinya sama seperti kalau dia mengucapkan subhanallah. Kayak kita misalnya, berapa detik yang dibutuhkan untuk mengucapkan subhanallah? 1 detik pun mungkin kurang ya. Subhanallah. Anggaplah misalnya 1 detik. 1 detik. Subhanallah. Ya. Kalau kita ukur. Nah, maka misalnya di sini dikatakan tumakninah adalah diam setelah bergerak. Paham? Nah, berarti kalau kayak tadi ya, ketika seorang dari berdiri Al-Fatihah, ya, kemudian setelah itu dia ruku ini kan bergerak ya. Bergerak ketika sampai saya diam. Nah, diam ini yang dikatakan tumakninah, yaitu diam setelah tadinya bergerak turun, diam, di mana setiap posisi, setiap tulang, setiap anggota tubuh berada pada posisinya, yakni sudah posisi yang seharusnya ketika ruku. Kemudian sekedar 1 detik seperti ini, berdiri lagi, sudah tumakninah. Tapi bukan saya disuruh baca subhanallah, tapi maksudnya lamanya itu seperti ucapan subhanallah. Nah, ucapan zikir sendiri subhana rabbiyal azim itu kan sunnah. Ya, ucapan subhana rabbiyal azim dalam ruku kan itu sunnah. Ya, paham sampai sini? Jadi itu definisi tumakninah. Jadi tidak ada dibilang tumakninah itu harus harus baca minimal subhanallah 3 kali ya dan semacamnya. Tapi dikembalikan kepada mana tadi? Kata beliau, at-tumakninah hiya sukunun ba'da harakah. Ya, dia adalah sikap tenang
tenang, tidak bergerak setelah sebelumnya bergerak, ya, di mana setiap udhuin, setiap anggota tubuh berada pada posisinya, yakni yang sesuai. Kalau dia sujud, di mana posisi anggota tubuh ketika sujud? Ya, dia berada pada posisi itu sejenak, seperti hanya mengucapkan subhanallah. Baru setelah itu kalau dia mau bergerak lagi, ya silakan. Jelas ya? Cuman kalau kita mau berbicara masalah sunnah, berapa lama sunnahnya seorang itu berada pada satu gerakan? Ya, para ulama mengatakan ya untuk ruku, sujud, ya, dan yang disebutkan di sini ya ruku, i'tidal, sujud, al-julus baina sajdatain, tentunya sunnah paling kalau kita berbicara sunnahnya, maka yang paling afdol dia diam sesuai dengan bacaan di situ. Kalau misalnya ruku, dia seperti sunnahnya adalah mengucapkan subhana rabbil azim berapa kali? 3 kali. Kalau sujud subhana rabbil a'la 3 kali. Al-julus baina sajdatain, yakni menyelesaikan zikir itu. Allahumma ighfirli warhamni wajiburni dan seterusnya. Kalau dia i'tidal ya sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd, sampai situ minimal. Ya. Jelas ya? Itu kadar atau kalau kita berbicara mengenai sunnahnya, ya. Tapi tumanina ya seperti tadi. Baik. Sekarang kita kembali ke rukun tadi, rukun salat. As-sadis at-tuma'ninnatu fihi, yani at-tuma'ninnah fi ruku', dan sudah dibahas bagaimana kadar tumanina. As-sabi' al-i'tidal. As-samin at-tuma'ninnatu fihi. I'tidal yani bangkit dari ruku'. Dan sudah disebutkan kemarin bahwa ini adalah tempat yang ketiga mengangkat tangan. Disunnahkan ada 4 tempat disunnahkan mengangkat tangan. Sudah disebutkan kemarin. Yang pertama saat takbiratul ihram. Yang kedua ketika ruku', ketika akan ruku', dan yang ketiga ketika bangkit dari ruku', yakni i'tidal. Ini tempat yang ketiga disunnahkan mengangkat tangan. Dan tempat yang keempat ketika bangkit dari bangkit dari tasyahud al-awwal, tasyahud pertama. Iya, ketika bangkit dari tasyahud pertama. Taib i'tidal. Ya, ini berdiri seperti biasa. Walaupun kali ini tidak sedekap. Jelas ya? Kali ini tidak sedekap. Yang berdiri sebagaimana awal salat, bangkit sami Allahu liman hamidah. Ya, tapi tidak perlu sedekap lagi, tidak sedekap lagi. Paham ya? Nah, berapa lama i'tidal? Ya, tumaninah kayak tadi. Ketika dia sudah berdiri tegap, sekedar seperti lamanya ucapan subhanallah, dia sudah boleh apa? Dia sudah boleh sujud lagi. Jelas ya? Dia sudah boleh sujud lagi. 6. Sudah. Kemudian pada i'tidal sebagaimana yang ma'ruf, ya, tidak ada ucapan takbir ketika i'tidal, tapi diganti dengan apa? Sami Allahu liman hamidah. Ya, sami Allahu liman hamidah. Namanya at-tasmi'. Namanya apa? At-tasmi'. Jadi bukan Allahu Akbar ketika bangkit. Kalau yang lain kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, naik, turun, sujud. Ya, bangkit dari sujud. Adapun ketika i'tidal, takbir diganti dengan tasmi', yakni ucapan sami Allahu liman hamidah. Ya. Jelas ya? Kemudian membaca ketika sudah berdiri tegap, dia baca tahmid, ya, Rabbana walakal hamd. Nah, ucapan tasmi' sami Allahu liman hamidah itu dibaca oleh semua yang sholat secara mutlak. Dibaca oleh orang yang sholat sendiri, dibaca oleh imam, dan dibaca oleh makmum. Makmum juga membaca sami Allahu liman hamidah. Jadi ketika imam membaca sami Allahu liman hamidah, maka makmum di belakang membaca, ketika bangkit juga membaca sami Allahu liman hamidah. Kemudian ketika sudah berdiri tegak, barulah dia baca Rabbana lakal hamd. Jadi perhatikan sedikit tambahan saja, walaupun bukan kaitannya dengan rukun, karena ucapan takbir selain takbiratul ihram kan hukumnya sunnah ya. Ya. Kita katakan semua takbir intiqal, namanya juga takbir intiqal, takbir apa? Perpindahan. Dia dibaca bukan pada saat masih digerakkan sebelumnya, bukan juga ketika sudah sampai digerakkan setelahnya. Kita berbicara sunnah sekali lagi, sekedar pembahasan sunnah. Dia dibaca ketika sedang bergerak, namanya juga intiqal. Masalan, ketika dia mau ruku, ya, ketika dia mau ruku, dia tidak mengatakan Allahu Akbar kemudian ruku. Jadi bukan dibaca ketika masih berdiri, Allahu Akbar kemudian ruku, enggak seperti itu. Atau bukan juga ketika sudah sampai Allahu Akbar, bukan juga. Tapi takbir intiqal, takbir perpindahan dibaca seiring dengan apa?
pergerakan. Kata para ulama, dia membaca memulai A, huruf A ketika dia sudah mulai bergerak, dan huruf Ra ketika dia sudah akan sampai. Jadi kalau misalnya dia ruku, dia katakan Allahu Akbar. Jadi takbir intikal dibaca ketika apa? Bergerak. Jadi bukan Allahu Akbar baru ruku. Baik, bukan juga ruku dulu sampai sempurna baru Allahu Akbar. Jelas semua takbir intikal seperti itu. Sama seperti sujud juga sama. Ya. Enggak dikatakan misalnya Allahu Akbar baru sujud. Baik, atau sujud seperti ini baru Allahu Akbar. Enggak seperti itu juga. Tapi dia baca ketika apa? Bergerak. Allahu Akbar. Paham? Sama seperti tasmi'. Tasmi' itu menggantikan posisi apa? Takbir. Maka sami Allahu liman hamidah itu dibaca ketika bergerak juga, bukan ketika masih di bawah, bukan juga ketika sudah berdiri tegak. Baik, contoh. Iya, ketika misalnya dia sedang ruku, maka dia baca sami Allahu liman hamidah ketika berdiri tegak. Nah, ketika berdiri tegak baru Rabbana lakal hamd. Baik, bukan dibaca sami Allahu liman hamidah baru bergerak. Bukan juga dibaca bukan bergerak berdiri dulu baru sami Allahu liman hamidah. Paham? Karena dia tasmi' ini sama seperti takbir intiqal, takbir yang dibaca ketika berpindah posisi. Cuman kali ini diganti tasmi'. Ya, maka tasmi' sami Allahu liman hamidah dibaca ketika sedang bergerak, dan ketika sudah berdiri tegak barulah dibaca Rabbana lakal hamd. Karena dia sama seperti ucapan subhan rabbil azim pada sujud. Itulah zikirnya. Itulah apa? Zikir i'tidal. Maka dia dibaca ketika sudah i'tidal, Rabbana lakal hamd. Paham sampai sini? Baik, ini i'tidal. Ini rukun yang ke-8 ya, i'tidal dan tumaninah pada i'tidal. Baik, at-tasi yang ke-9. Rukun yang ke-9 as-sujudu marratain. Sujud 2 kali. Dua-duanya sujud itu adalah rukun, dua-duanya. Kapan satu saja maka tidak syah salatnya. Sujud dua-duanya adalah rukun. Baik. Sekarang kapan seorang dianggap syah sujudnya? Lompat di pembahasan berikutnya setelah pembahasan tasydid al-Fatihah. Tasydid al-Fatihah ada 14. Setelah itu disunnahkan mengangkat tangan pada 2 tempat. Setelah itu faslun syurutus sujudi sab'ah. Syarat-syarat sujud ada sab'ah, ada 7. Dekat-dekat dari 1 2 3 4 5. Ya, babkan fasal yang ke-6 setelah pembahasan rukun. Faslun syurutus sujudi sab'ah. Syarat-syarat sujud ada 7. Sudah lihat semua? Hasan? Enggak jauh dari tadi. Mungkin sekitar mundur ya, sebelum itu tumaninah, sebelum tumaninah tadi. 6. Syurutus sujudi sab'ah. Syarat-syarat sujud ada 7. Yakni 7 hal ini harus terpenuhi baru dianggap sujudnya syah. 6. Baru dianggap apa? Sujudnya syah. Taib. Dan tentunya ini bagi yang mampu sujud. Bagi yang mampu sujud. Kalau tidak mampu sujud, kita sudah sebutkan tadi ya. Kalau tidak mampu sujud, maka dia ganti dengan, kalau dia sholat sambil duduk, maka dia menundukkan badannya lebih rendah dibandingkan ruku. 6. Kata beliau rahimahullah, syarat sujud ada 7. Yang pertama, ayyasjuda ala sab'ati a'dha. Ya. Sujud di atas 7 tulang. Sujud di atas 7 tulang. Ya. Harus 7-7-nya. Ya. Harus 7-7-nya. Dan 7-7-nya ini, kenapa lama sekali? Belum dapat? Dari pembahasan rukun, lihat berapa poin setelah. Mana tadi rukun yang kita bahas? Rukun sholat. Terus cari berapa 6 bab, 6 fasal setelahnya. Setelah tasydid al-Fatihah, itu setelahnya lagi. Itu di bawah. Nah. Taib. Syarat sujud yang pertama adalah sujud di atas 7 tulang. Yang dimaksud dengan 7 tulang di sini adalah yang pertama, kita mulai dari bawah, adalah apa?
dua jari jemari. Jari jemari kaki ya. Ya, jari jemari kanan, jari jemari kiri, kanan kiri. Kemudian dua lutut. Ini sudah berapa? 4. Kemudian apa? Dua telapak tangan ini, dua tangan ini. Ini berarti sudah 6. Dan yang ketujuh adalah dahi. Adalah dahi. Ini 7 anggota sujud ya, yang kalau tidak terpenuhi atau tidak sujud 7-7-nya dalam waktu yang bersamaan. Perhatikan, harus dalam waktu yang bersamaan 7 ini. Kapan tidak dalam waktu bersamaan, maka tidak syah sujudnya. Jelas? Dalam waktu yang bersamaan. Maksudnya dalam waktu yang bersamaan, ini 7-7 ini harus rapat di tempat sujud. Ini ada waktu di mana mereka bersamaan semuanya. Misalnya saya kasih contoh. Ya. Dan sebelumnya yang dimaksudkan dengan apa namanya? Dengan telapak tangan di sini bukan apa namanya, yang benar sudah ada yang melekat ya, sudah ada. Paham? Demikian pula kaki, tidak mesti harus 10 jari-jarinya semua apa? Rapat. Yang benar sudah ada wakil dari jari jemari ya, misalnya ya, jempolnya doang yang sujud. Jempol sama telunjuknya misalnya, atau 3 jari, sementara 2 jari kelingking sama jari manisnya nggak rapat. Itu sudah syah sujudnya. Kalau kita berbicara masalah syah, sudah ada wakil dari jari jemarinya. Ya, yang paling sunnah tentunya ya 5 jarinya kanan kiri semuanya rapat. Jelas? Kalau misalnya ada orang sujud seperti ini, ya, ketika dia turun, dia turun, Allahu Akbar misalnya, kemudian seperti ini, paham? Seperti ini. Nah, kemudian ketika dia turunkan dahinya seperti ini terangkat. Berarti sekarang berapa? 6. Ya, jadi 7-7-nya harus rapat semua seperti ini. Seperti ini. Walaupun sekedar seperti ucapan apa? Subhanallah. Jelas ya? Kalau misalnya ada orang masalan seperti ini ya tadi, ketika turun dari atas dia seperti ini. Pas ini berapa yang rapat ini? 6. Ketika turun anggota ke-7 yang kaki kanan diangkat begini. Ini berarti berapa? 6 juga. Iya. Kemudian pas diangkat Allahu Akbar, ini baru turun. Berarti apa? Tidak rapat 7-7-nya di waktu yang bersamaan. Itu enggak syah sujudnya. Paham? Harus 7-7-nya sujud dalam waktu yang bersamaan. Walaupun cuma sebentar, sekedar mengucapkan apa? Subhanallah. Paham? Jadi saya ulangi 7 anggota sujud, yakni dahi, 2 tangan, telapak tangan, 2 lutut, dan 2 ujung jari jemari kaki. Adapun hidung hukumnya adalah sunnah. Ya, merapatkan hidung ke tanah ini hukumnya adalah sunnah. Yang paling afdal tentunya dirapatkan. Namun yang menjadi rukun, yang menjadi tulang yang ke-7 adalah apa? Al-jabhah. Karena itu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jabhah. Baik. Makanya kalau kita berbicara masalah dan pendapat yang lain seperti dalam mazhab Imam Ahmad rahimahullahu taala, hidung itu termasuk rukun. Hidung itu termasuk rukun dalam apa? Rukun dalam sujud. Makanya kalau kita membahas masalah fikih, apa hukumnya salat pakai masker? Dalam mazhab Syafi'i tidak ada masalah karena hidung bukan anggota sujud yang rukun. Bagi yang mengatakan hidung itu anggota sujud yang rukun, ya kalau dalam pandemi mungkin bisa jadi uzur bagi itu, ya kan? Ya cuman agak repot juga. Paham ya? Karena menyelisihi rukun. Paham sampai sini? Ya. Ala kulli hal kita tidak bahas itu, intinya bagi sholat, kalau ada orang misalnya orang biasa, bukan dalam masa pandemi seperti normal, ada orang sholat pakai masker, sholat pakai masker, kemudian dia sholat sujud, ya kata Syafi'i syah sujudnya karena hidung bukan termasuk rukun. Tapi bagi ya semacam Hanabila mengatakan tidak syah karena hidung harus rapat juga ke tanah. Jelas sampai sini? Karena itulah perempuan dalam sholat tidak boleh menutup wajahnya, ya kan? Ya kecuali kalau ada darurat, hal yang mengharuskan. Tapi asalnya tidak. Sudah. Ini rukun yang pertama atau syarat yang pertama dari sujud di atas 7 tulang. Nah, kita katakan sujud di atas 7 tulang dalam waktu yang bersamaan, semuanya 7-7 itu bersamaan, walaupun cuma sebentar. Kemudian syarat yang kedua, wa antakuna jabhatuhu maksyufah. Ini harus maksyufah. Apa jabah dahinya? Karena dia rukun tadi.
Paham? Maka tidak syah sujudnya orang yang ketika dia sujud apa ini? Dahinya tertutup. Dahinya tertutup dari tempat sujudnya. Jelas sampai sini? Iya. Kalau yang menutupi, menghalangi dia dari tempat sujud itu adalah benda yang munfasil darinya, terpisah dari dirinya. Misalnya tegel dipasangi sajadah. Kemudian dia sujud. Dahinya sampai nggak ke tegel? Enggak. Apa yang membatasi? Sajadah. Sajadah bukan bagian dari dirinya. Jelas sampai sini? Bukan bagian dari dirinya. Dan sajadah tidak bergerak bersama dengan dia bergerak. Maka yang seperti ini tidak ada masalah. Tidak ada apa? Masalah. Jelas sampai sini? Atau dia pasang sarung tangan. Atau kalau dia sholat di luar, dia pasang apa? Sarung tangan karena misalnya tanahnya panas, dia pasang sarung tangan seperti itu. Tidak ada masalah. Ya. Tapi misalnya kalau yang menutupi dahinya itu adalah bagian tubuhnya sendiri, maka sholatnya tidak syah. Misalnya rambutnya bagi laki-laki tentunya, kalau perempuan kan rambut aurat. Ya, laki-laki misalnya gondrong. Kemudian ketika dia sujud rambutnya turun seperti ini dan menghalangi apa? Menghalangi dahinya tidak kena ke lantai, tidak kena ke sajadah. Ya, tertutup, betul-betul tertutup, rapat. Paham? Maka yang seperti ini tidak syah. Tidak syah sujudnya. Dia harus apa? Naikkan rambutnya. Ya. Maka rambut ini kalau menghalangi dahi untuk sujud, maka ini membatalkan sholat. Demikian pula misalnya kalau bukan bagian anggota tubuhnya, tapi benda itu ikut bergerak bersama dengan dia, misalnya kopiah atau imamah. Kopiah atau imamah. Kopiah kalau kita bergerak kan ikut bergerak juga ya. Beda dengan sajadah. Sajadah memang bukan bagian dari kita, tapi dia diam di situ. Nggak ada masalah kalau dia jadi pembatas. Paham? Ya. Tapi kalau misalnya benda itu bukan bagian dari kita, tapi ikut bergerak bersama kita, lantas menghalangi, maka itu juga tidak syah. Misalnya ada orang sholat, kopiahnya segini ya, misalnya anggaplah. Kemudian sujud, atau kadang-kadang kopiah ini nih, kadang kopiah hitam, ya. Kadang kan agak menonjol begitu. Kadang yang dia sujud kan cuman bagian kopiahnya di sini. Atau hatta walaupun begini, ketika dia sujud seperti ini misalnya. Nah, gini tok nih. Paham ya? Ini enggak kena dahu kan? Aneh kan? Enggak kena dahi, cuman kena songkok ini. Nah, ini tidak syah sujudnya. Jelas ya? Tidak syah sujudnya. Harus kena ini. Harus kena apa? Dahi. Jadi kalau kita mau merinci masalahnya begini. Asalnya seorang itu dahinya harus serapat dengan tempat sholatnya. Tegel, tanah atau apapun itu intinya. Nah, pembahasannya bagaimana kalau ada yang menghalangi jidat sampai ke mana? Sampai ke tegel, kalau masjid misalnya, sampai ke tegel masjid. Apa hukumnya? Kalau ada yang menghalangi jidat sampai ke tegel masjid. Kita katakan begini. Pembatas itu ada dua. Pembatas itu ada dua. Paham maksudnya pembatas di sini? Ya, ini yang menghalangi jidat sampai ke tegel masjid. Pembatas itu ada dua. Yang pertama ada yang muttasil dengan dirinya sendiri, yakni bagian dari tubuhnya. Dan yang kedua ada yang munfasil anhu, yang terpisah dari dirinya. Yang terpisah dari dirinya. Paham? Nah, kalau yang muttasil anhu, ini yang pertama. Kalau pembatasnya itu muttasil bersambung dengan anggota tubuhnya, misalnya apa? Misalnya rambut. Rambut kan ngikut dengan tubuhnya kan? Kapan itu menjadi pembatas, maka sujudnya tidak syah. Sujudnya tidak syah. Atau misalnya karena terlalu panas, dia sujud di atas tangannya sendiri. Ini kan? Nah, ini kan tidak syah. Paham sampai sini? Tidak syah. Dia sujud tapi di atas apa? Tangannya sendiri. Nah, ini berarti sujud di atas anggota tubuh dia sendiri. Paham sampai sini? Ini tidak diperkenankan. Baik. Yang kedua, ini secara mutlak ya. Kalau pembatasnya berupa sesuatu yang muttasil dengan dirinya, bersambung dengan dirinya, itu membatalkan sholat secara mutlak, membatalkan sujud. Yang kedua, kalau pembatasnya berupa munfasil, benda yang tidak berhubungan dengan dirinya, tidak bersambung dengan dirinya. Paham? Paham masalahnya? Ya. Apa yang tidak bersambung dengan diri kita? Kopiah, baju, jubah, ya kan? Baju yang kita pakai kan tidak bersambung dengan tubuh. Apalagi sajadah. Sajadah kan tidak ada hubungannya dengan tubuh, tidak berhubungan dengan tubuh. Nah, kita katakan kalau yang membatasi itu adalah benda yang munfasil anhu, yang terpisah dari dirinya, maka butuh dilihat bendanya ini. Kalau benda ini
ikut bergerak bersama dengan dia bergerak, maka batal sholat, batal sujudnya. Tapi kalau dia tidak ikut bergerak, maka tidak ada masalah, boleh. Contoh sajadah. Sajadah kalau kita berdiri, ruku, sujud, dia bergerak nggak? Ikut bersama kita nggak? Nggak. Yang seperti ini syah, tidak ada masalah. Boleh sujud beralaskan itu. Paham? Ah, beda kalau kopiah. Kopiah kalau kita ruku, ikut ruku. Berdiri, ikut berdiri. Sujud, dia sujud. Ya kan? Dia bergerak bersama dengan kita bergerak. Maka yang seperti ini juga tidak syah dijadikan sebagai pelapis. Tidak syah dijadikan sebagai apa? Pelapis. Paham pembahasannya? Jadi kalau misalnya ada orang sujud, pas dia mau sujud karena panas, dia ambil tasnya di samping, ya, misalnya kayak di tempat terbuka, tegel kan kena panas matahari panas. Nah, ketika dia mau sujud, nggak ada apa-apa, tasnya di samping dia ambil, baru dia sujud di situ. Apakah syah? Syah. Sama seperti sejadah kan? Kan tidak bergerak. Tidak bergerak, seperti sejadah. Atau diambil misalnya apa? Diambil sama seperti diambil kain. Kalau para sahabat dahulu ketika panas tanahnya, mereka ketika berdiri sudah kantongin apa? Batu. Didinginkan dulu batunya, karena nanti kalau ketika sujud tanah panas sekali. Jadi mereka kantongin dulu batu. Batu ini kan asalnya tidak bergerak ya, misalnya taruh di kantong. Nggak, kita ruku sujud ya, tetap di situ tidak bergerak. Nah, ketika mereka sujud, baru mereka keluarkan batunya, kemudian taruh di bagian dahi, baru sujud di situ. Dibolehkan, tidak ada masalah. Karena walaupun batu munfasil anhu, bukan bagian dari anggota tubuhnya, tapi dia tidak bergerak bersama dengan kita bergerak. Paham? Beda dengan kopiah atau imamah misalnya, dia bergerak. Penutup kepala lah pokoknya. Paham? Nah, yang seperti itu tidak boleh dijadikan peran pelapis. Sudah, ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, at-tahamulu bi ra'si. Syarat yang ketiga dia tahamul. Apa tahamul? Yakni apa ya bahasa terjemahnya? Apa terjemahnya itu coba? Menekankan kepalanya. Menekan kepalanya. Baiklah, Bas. Menekan kepalanya. Maksudnya di sini kata para ulama, di mana seandainya dia sujud di atas kain yang lembut, misalnya kayak sejadah yang agak tebal itu, banyak bulu-bulu begitu, ketika dia sujud itu akan membekas. Paham ya? Kadang ada sejadah seperti itu atau karpet, kalau kita sujud kita angkat berbekas. Nah, itu berarti dia tahamul, dia menekan kepalanya. Ya, sebenarnya bukan dibilang menekan ya. Kalau menekan kan kayak ditindis ya. Intinya dia sujud seperti ini. Nah, ada berat kepala yang menekan. Yang termasuk yang dilarang di sini maksudnya seperti ini. Ini nih. Kemudian dia tahan kepalanya. Ini nih. Sekedar lengket tapi enggak ini tangan kayak orang pusat, paham ya? Ini kepalanya ditahan pakai tangan, sekedar lengket kepalanya seperti ini. Nah, itu tidak syah salat sujudnya. Kenapa? Karena kalau sekedar nempel sama karpet kayak tadi pas diangkat tidak akan berbekas. Itu namanya tidak tahamul. Jadi sebenarnya kalau terjemahannya ditekan, bukan ditekan. Nanti orang berpikir ditekan kayak ditekan turun sampai hitam ini ya. Bukan itu maksudnya. Jadi tahamul ya ini apa ya? Ada berat pada ya dia sujud dengan kepalanya. Jangan ditanggung beban berat kepalanya dengan tangan itu. Paham ya? Jadi yang inti dalam sujud bukan sekedar rapat tapi harus tahamul. Yang diturunkan seperti itu dengan berat kepalanya. Ya, tidak perlu ditekan. Paham? Tidak perlu ditekan. Turunkan saja kepala dengan beratnya. Dengan bobot kepala itu sendiri akan berbekas. Nah, pelanggarannya adalah kalau apa? Dia menahan berat kepalanya dengan kedua tangannya. Ya, memang rapat tapi tidak ada tekanan. Paham? Ini melanggar. Tidak syah salatnya. Tidak syah sujudnya. Taib, yang keberapa ini? Yang ketiga. Yang keempat, adamul hawi li ghairihi. Nah, ini berkenaan dengan masalah al-qasdu. Maksud. Dia tidak boleh turun untuk tujuan lain. Untuk tujuan lain. Saya kasih contoh. Masalah ketika itidal. Ketika ruku begini, paham? Ruku, jatuh pulpennya. Taib, sami Allahu liman hamidah. Ya. Kemudian dia sujud, dalam hatinya niat saya sekalian mau ambil pulpen. Saya mau ambil pulpen ini. Ya, kemudian dia ambil pulpen segini, ditaruh atau HP misalnya ditaruh, kemudian dia lanjutkan sujud. Ini tidak boleh, tidak syah sujudnya. Kenapa? Karena tadi salah satu tujuan atau tujuan dia turun tadi apa? Untuk mengambil barang yang jatuh. Ya. Jadi syarat yang ke berapa ini? Yang keempat adalah dia turun memang tujuannya apa?
Tujuannya apa? Sujud. Tujuannya memang sujud. Paham ya? Nah. Ini yang keberapa? Ya, jadi ada mulhawi li ghairihi, tidak boleh dia turun untuk tujuan lain kecuali untuk sujud. Misalnya dia niatnya sambil ngambil barang, tidak boleh, harus niat sujud. Yang ke 1, 2, 3, 4. Yang kelima, wa alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharakati. Ini penjelasan yang tadi itu. Tidak boleh dia sujud di atas sesuatu yang benda itu bergerak kalau dia bergerak. Ini penjelasan yang tadi itu. Yang kayak kopiah, tidak boleh sujud di atas kopiah. Kenapa? Karena kopiah yataharraku biharakatihi. Dia bergerak kalau kepalanya bergerak, kalau dirinya bergerak, badannya bergerak. Rubah posisi, kopiah juga berubah posisi. Jadi ini bisa dimasukkan di pembahasan yang keberapa? Syarat yang kedua. Maksyufah, harus rapat kemana? Ke tanah, jidatnya, dahinya. Salah satu pelanggarannya adalah kalau jidatnya itu apa? Kalau dia sujud di atas sesuatu yang ikut bergerak ketika dia bergerak, di mana itu bukan bagian dari anggota tubuhnya. Baik, berikutnya yang ke-6. Wartifa'u asafilihi ala a'alihi. Bagian belakangnya, yakni panggulnya, panggul pinggang ke belakang, itu lebih tinggi dibandingkan bagian depannya, yakni dada ke atas kepala. Ya. Ada nggak sujud yang tidak nungging? Ya, maksudnya ini bagian belakangnya lebih tinggi dibandingkan bagian depannya. Ini nungging ya. Nungging. Ya seperti sujud biasa. Ketika kita sujud seperti ini kan ini asafil, bagian belakang lebih tinggi dibandingkan apa? Aali. Nah, itu baru sah sujudnya. Bagaimana pelanggarannya? Misalnya kalau ada orang sujud, kadang ada orang sholat apa namanya? Sakit. Saya nggak tahu apa alasannya, apakah memang tidak bisa sujud atau bagaimana. Tapi biasanya sih orang kalau sholat duduk ya sujud bisa. Tapi dia pergi angkat apa? Bantal setinggi begini, kemudian sujud begini. Paham ya? Ini nggak sah. Padahal dia sebenarnya bisa sampai ke bawah, bisa. Walaupun mungkin sebentar, mungkin pusing kalau terlalu lama sujud, kan tidak ada masalah. Kalau dia ada orang yang kadang pusing kalau sujud, dia bisa sujud sebentar kan? Sebentar saja, kan yang penting seperti kadar subhanallah, bangkit lagi, tidak ada masalah. Itu masih dianggap mampu sujud. Nah, terlarang kalau dia angkat seperti ini, dia angkat bantal, kemudian dia sujud seperti ini bukan sujud. Kenapa? Karena bagian bawahnya lebih di bawah dibandingkan bagian atasnya. Syarat sujud adalah apa? Bagian panggul harus lebih tinggi dibandingkan bagian kepala. Paham sampai sini? Nah, pelanggarannya adalah kalau panggul tetap di bawah, yang ini tetap di atas. Angkat bantal sujud. Jelas sampai sini? Tapi kemudian juga termasuk misalnya contoh lain, dia sholat di masjid, tapi tidak kebagian di dalam, kebagian di luar, di tangga masjid. Ya, tangga kadang, anggaplah tangganya agak lebar ya. Nah, dia duduk di tangga di sini, sujud di tangga di atasnya, jadi seperti ini. Nah, ini juga terlarang, ini juga tidak syah sujudnya. Paham? Tidak syah juga sujudnya, kenapa? Karena bagian atasnya tetap lebih tinggi. Syarat yang terakhir yang ketujuh, wat tuma'ninatu fihi. Tuma'ninah pembahasannya sama ya. Semua 7 tulang ini berada pada posisinya sekedar mengucapkan subhanallah. Itu sudah dianggap tuma'ninah. Dan disunahkan membaca apa? Subhana rabbiyal a'la minimal 3 kali. Subhana rabbil azim pada sujud minimal 3 kali. Itu pada makmum kata para ulama. Bagi imam disunnahkan 5 kali. Supaya bisa, kan dia kan bergerak duluan dibandingkan makmum, otomatis makmum terlambat bacanya. Maka supaya makmum bisa dapat minimal 3 kali, imam sunnahkan 5 kali minimal, supaya makmum bisa mendapati 3 kali. Taib, ini selesai. Qala rahimahullahu taala di belakang khatimah, penutup. Saya tidak tahu kenapa penutup di sini judulnya. A'dha'u sujudi sabah, anggota sujud 7. Ini disebutkan tadi ya. Yang pertama al-jabhah. Perhatikan dahi. Setelahnya ihsan, setelah pembahasan tadi langsung. Al-jabhah, dahi. Yang kedua butunul kaffain. Butun itu bagian dalam telapak tangan. Warrukbatan, 2 lutut. Kedua lutut. Berarti sudah 5. Yang keenam dan yang ketujuh butunu asabi'i ar-rijlain. Bagian dalam jari jemari kaki. Bagian dalam jari jemari kaki. Taib, kedua kaki, kanan dan kiri. Perhatikan tidak disebutkan hidung, anfun.
Karena anfun itu bukan bagian anggota sujud yang wajib. Dia bagian anggota sujud tapi sunnah. Yang wajib adalah jabhah, adalah dahi. Sudah ya? Kemudian terakhir berkenaan dengan sujud. Ya, berkenaan dengan sujud adalah ketika sujud disunnahkan menurunkan apa? Yang duluan turun adalah lutut terlebih dahulu, sunnahkan. Baik. Baru kemudian tangan. Di mana tangan ini diletakkan di antara kepala. Baik, di antara kepala. Jadi bukan tangannya di sini, bukan juga di sini sejajar dengan apa ini? Bahu, tapi di antara dua kepala, sejajar dengan telinga lah. Baik, sejajar dengan telinga. Begitu. Jadi bukan sejajar dengan bahu, bukan juga di atasnya, tapi sejajar dengan kepala ini. Ya, dan tangannya pun tidak dikepalkan, tidak dirapatkan serapat-rapatnya, enggak juga direnggangkan, tapi santai, biasa. Dengan jari jemari, perhatikan jari jemari menghadap kemana? Kiblat. Jadi bukan sujudnya begini misalnya atau begini, tapi menghadap kiblat. Baik. Demikian pula ketika bangkit, yang duluan apa? Yang duluan diangkat ya tangan dulu baru lutut. Kalau turun kan lutut dulu baru tangan. Baik, cukup saya kira. Wallahu taala alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.